Waktu diam-diam bergulir seperti pasir di antara jari-jari seseorang di dunia magma kuno yang sunyi dan mematikan ini. Waktu yang singkat tidak dapat menyebabkan magma tak berujung menunjukkan sedikit pun aktivitas. Waktu menjadi tidak penting di tempat ini. Sebulan berlalu dalam sekejap mata. Karena apa yang disebut manik-manik api, kemajuan Xiao Yan selama 1 bulan ini sangat cepat. Setelah menelan dan memperbaiki sekitar 50 plus dari mereka, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa pembuluh douqi di dalam tubuhnya, yang telah berkembang selama kemajuan terakhir, sekali lagi mentransmisikan perasaan bengkak. Situasi ini memberitahu Xiao Yan bahwa dirinya saat ini sudah berada di puncak bintang 5 Dou Huang. Selama dia memiliki kesempatan, dia akan dapat dengan mudah maju dan melakukan terobosan untuk menjadi Dou Huang bintang 6. Setelah mencapai tahap ini, Xiao Yan juga tahu bahwa terus fokus dan berlatih bukan lagi jalur yang paling optimal. Meskipun seseorang tidak dapat mengendur selama pelatihannya, seseorang juga harus tahu bahwa seseorang tidak akan dapat melakukannya dengan terlalu cemas. Sederhananya, pelatihan keras kepala akan menyebabkan seseorang menurun. Oleh karena itu, Xiao Yan menghentikan pelatihan siang dan malamnya yang konsisten setelah dia menyadari bahwa dia telah mencapai puncak kelas Dou Huang bintang 5. Sebagai gantinya, dia mulai melatih 6 penggaris mengalir tubuh bersama yang baru saja dia kuasai sejak awal. Waktu perlahan berlalu saat Xiao Yan sedang berlatih teknik penguasa. Selama periode berikutnya, Xiao Yan telah menempatkan masalah pelatihan douqinya ke samping. Sebagian besar perhatiannya ditempatkan pada berlatih teknik Dou ini, menyebabkan dia menjadi semakin akrab dengan 6 penggaris mengalir tubuh bersama. Keterampilan pertama dari teknik penggaris membela api mulai ditampilkan olehnya dengan kehalusan dan kekuatan yang lebih besar. Efek berfokus pada hal tertentu memang jauh lebih besar daripada membagi perhatian seseorang. Setelah usahanya yang besar dalam pelatihan selama periode waktu ini, pemahaman Xiao Yan tentang 6 penggaris mengalir tubuh bersama menjadi semakin dalam. Setiap kali dia menggunakannya, dia akan membentuk jaring penggaris padat yang bahkan angin tidak bisa menembus. Dia sudah bisa masuk dan meninggalkan magma sesuai keinginannya bahkan tanpa setetes magma cair menyentuhnya. Wadah logam seperti pertahanan semacam ini mengingatkan pada jejak spiritual di dalam gulungan itu. Selama periode sesekali di mana Xiao Yan bebas saat berlatih 6 penggaris mengalir tubuh bersama, Xiao Yan akan mempelajari sedikit dari apa yang disebut teknik pengendalian api 5 cincin. Latihan ini membuka mata yang luar biasa bagi Xiao Yan. Teknik pengendalian api sudah cukup jelas. Itu adalah metode yang digunakan untuk mengendalikan nyala api. Keterampilan seperti itu adalah sesuatu yang Xiao Yan tidak pernah berlatih. Kontrol apinya yang biasa saat menyerang berada pada tingkat yang dangkal. Metode pengendalian itu jauh dari kecanggihan teknik pengendalian api 5 cincin. Paling tidak, hanya metode pengendalian api saja adalah sesuatu yang bahkan Han Feng tidak bisa tandingi dari sudut pandang tertentu. Alasan Xiao Yan tidak dirugikan saat bertarung dengan Han Feng menggunakan api surgawi, sebagian besar karena kekuatan spiritual yang kuat yang jauh melebihi seorang alkemis biasa. Oleh karena itu, Xiao Yan saat ini tidak diragukan lagi merasakan sesuatu seperti bergerak ke wilayah yang sama sekali baru saat dia bersentuhan dengan teknik pengendalian api 5 cincin. Berbagai metode pengendalian api yang dicatat dalam teknik ini tidak hanya indah tetapi juga hanya menghabiskan jumlah terkecil dari kekuatan spiritual untuk mengendalikan nyala api dengan cara yang paling indah. Selain itu, ia mampu melepaskan kekuatan yang sangat besar. Tianhuo tidak mengungkapkan dirinya saat Xiao Yan sedang berlatih teknik pengendali api 5 cincin. Tampaknya menggunakan kekuatan spasial ketika dia berada di magma telah membuatnya terlalu lelah. Maka dia jarang mengungkapkan dirinya. Namun, Xiao Yan tidak peduli tentang ini. Meskipun dia telah melakukan kontak dengan keterampilan mengendalikan api seperti itu untuk pertama kalinya, dia setidaknya seorang alkemis tingkat 6 yang mengandalkan dirinya sendiri untuk menciptakan api teratai Buddha marah yang sangat menakutkan. Banyak teknik pengendalian api pada dasarnya adalah hal-hal yang dia pahami saat membaca. Kekuatan spiritual Xiao Yan yang kuat telah menyebabkan dia memiliki bakat yang sulit ditandingi oleh orang biasa dalam hal penyempurnaan obat dan pengendalian api.
Selama waktu yang tersisa, Xiao Yan telah, tanpa kecelakaan, menenggelamkan dirinya ke dunia misterius pengendalian api dengan teknik api 5 cincin. Dalam waktu kurang dari 10 hari, kemampuan Xiao Yan untuk mengendalikan api pada dasarnya berlipat ganda. Dalam dunia pengendalian api yang menghancurkan hati ini, kesempatan Xiao Yan untuk maju tanpa sadar dan diam-diam tiba. Saat perasaan hendak melakukan terobosan muncul, Xiao Yan sedang berlatih roh api berbentuk serigala pertama dari teknik api 5 cincin. Setelah merasakan perasaan aneh yang menyebar dari dalam jiwanya, Xiao Yan segera menyebarkan segel tangan dan menggunakan kecepatan tercepatnya untuk kembali ke gua. Xiao Yan duduk bersila di gua yang bersih dan kosong. Dia dengan paksa menahan gelombang riak yang tidak biasa yang ditransmisikan dari tubuhnya. Dengan jentikan jarinya, lebih dari 10 manik-manik api berwarna merah muncul di depannya. Setelah itu, Xiao Yan dengan cepat menutup matanya dan membentuk segel pelatihan dengan tangannya. Segel baru saja terbentuk ketika ruang di sekitarnya mulai berfluktuasi. Gelombang energi merah panas melonjak di sekitar tubuh Xiao Yan. Setelah itu, energi itu muncul seperti banyak ular panjang berwarna merah terang, berlama-lama di permukaan tubuhnya. Akhirnya, mereka mengikuti napasnya dan memasuki tubuhnya. Dunia magma ini dipenuhi dengan energi afinitas api yang sangat kuat. Ini pasti akan menyebabkan kemajuan Xiao Yan menjadi lebih mudah. Dia tidak perlu khawatir tentang energi yang habis atau menyebabkan beberapa perubahan tak terduga selama kemajuannya. Selain itu, cincin penyimpanannya masih berisi beberapa manik-manik api. Bahkan jika kecelakaan terjadi, energi kuat yang terkandung dalam manik-manik api, ini akan memastikan keberhasilan penyelesaian kemajuannya. Peningkatan jumlah energi afinitas api memasuki tubuh Xiao Yan. Begitu banyak yang masuk sehingga kulitnya berangsur-angsur berubah menjadi merah cerah. Benang kabut putih naik dari kepalanya dan banyak pembuluh darah mulai bergoyang seperti cacing tanah di kulitnya, tampak cukup menakutkan. Di bawah energi tak henti-hentinya dari dunia luar, tubuh Xiao Yan dengan cepat diubah. Setiap kali dia maju, bagian dalam tubuhnya akan mengalami transformasi kecil. Transformasi semacam ini seperti ekspansi, mengubah kolam kecil menjadi danau kecil. Douk yang tubuhnya bisa menampung juga akan meningkat beberapa kali. Pada saat yang sama, banyak pembuluh darah, tulang, otot, dan lainnya di dalam tubuhnya akan menampilkan berbagai tingkat penguatan, menyebabkan kekuatan di dalam tubuh seseorang tumbuh. Saat kemajuan Xiao Yan berangsur-angsur memasuki tahap panas putih, riak di dalam gua menjadi lebih intens. Pada akhirnya, seluruh gua ditutupi oleh energi afinitas api merah. Sosok Xiao Yan seperti lubang hitam yang duduk di tengah energi, dengan rakus menelan semua energi yang melonjak ke tubuhnya. Menelan tanpa akhir ini berlanjut selama hampir 2 hari. Baru kemudian energi api merah pekat berangsur-angsur pucat. Seorang pria muda dengan tubuh bagian atas telanjang mulai terungkap. Kemajuan Xiao Yan berlanjut selama sekitar 3 hari. Baru kemudian perlahan-lahan berakhir. Saat energi afinitas api terakhir memasuki tubuh Xiao Yan, gua gunung turun ke dalam keheningan. Aura kuat yang menyebar dari tubuh Xiao Yan benar-benar ditarik ke dalam saat ini. Bahkan tidak sedikit yang bocor. Tubuh bagian atas pemuda itu telanjang saat dia duduk di tanah. Matanya tertutup rapat, dan dia tampak seperti seorang biarawan yang sedang bermeditasi. Dia bahkan tidak bergerak sedikit pun. Jika seseorang masih tidak bisa merasakan aura samar-samarnya, kemungkinan orang akan benar-benar berpikir bahwa kecelakaan telah terjadi selama kemajuan, yang mengakibatkan penyimpangan pelatihan dari jalan yang benar. Suasana tenang di dalam gua berlanjut selama sekitar setengah jam atau lebih ketika napas lembut akhirnya memecah kesunyian. Napas tenang masuk dan meninggalkan hidung Xiao Yan dalam satu siklus. Matanya perlahan terbuka, tetapi sepertinya tidak mencerminkan perubahan apapun selain sedikit lebih cerah. Namun, jika seseorang yang akrab dengan Xiao Yan hadir, orang itu akan menemukan bahwa aura Xiao Yan sepertinya menjadi jauh lebih panas dan lebih ditarik keluar dibandingkan sebelumnya. Xiao Yan melambaikan tangannya saat dia membuka matanya, menyimpan manik-manik api di depannya, yang telah dia siapkan tetapi akhirnya tidak digunakan, ke dalam cincin penyimpanannya.
Setelah itu, dia merasakan aura kuat yang telah melonjak beberapa kali di dalam tubuhnya. Senyum puas terangkat di sudut mulutnya. Kemajuan kali ini tidak hanya memungkinkan Xiao Yan untuk benar-benar stabil di tanggul Dou Huang bintang 6, tetapi juga menyebabkan Dou Qi di dalam tubuhnya menjadi sedikit lebih panas. Xiao Yan mengerti bahwa ini seharusnya karena energi tempat ini. Namun, beruntung dia memiliki perlindungan dari api surgawi. Dengan demikian, kekerasan liar tidak mempengaruhi Xiao Yan. Perasaan kemajuan benar-benar luar biasa. Xiao Yan merentangkan tangannya saat dia berdiri di pintu masuk gua. Dia tertawa pelan. Pada saat ini, pembuluh darah, otot, tulang, dan bahkan sel-selnya di dalam tubuhnya semuanya tampak dalam kondisi puncak. Selama tangannya bergerak sedikit, kekuatan yang menunggu untuk meletus di dalam tubuhnya tiba-tiba akan meletus seperti gunung berapi. Dalam 2 bulan yang singkat, Xiao Yan sekali lagi menyelesaikan terobosan. Jika berita tentang kecepatan ini menyebar, kemungkinan akan menyebabkan cukup banyak elit Dou Huang mati karena malu. Pada tingkat ini, sudah umum bagi seorang elit Dou Huang untuk menghabiskan 1 tahun atau bahkan beberapa tahun untuk meningkatkan kekuatan mereka dengan 1 bintang. Namun, Xiao Yan telah menyelesaikan ini dalam waktu 2 bulan. Bakat dan keberuntungan semacam ini benar-benar menakjubkan. Xiao Yan secara acak mengepalkan tangannya saat merasakan kekuatan ganas yang akan meletus setiap saat. Dia menggunakan kekuatan besar dan mengayunkan tinjunya ke dinding batu. Kekuatan yang sangat besar menembus batu yang keras saat Dou Qi meludah membentuk lubang dalam yang dalamnya lebih dari 10 meter. Dinding sekitarnya mengungkapkan sedikit retakan sementara beberapa debu batu menyebar. Jelas, kendali Xiao Yan atas kekuatannya sudah meningkat dibandingkan sebelumnya. Itu dikumpulkan di satu tempat dan tidak menyebar, menyebabkan pukulannya memiliki kekuatan dan kecepatan yang lebih besar. Xiao Yan tersenyum. Sudut mulutnya menunjukkan lengkungan. Dia baru saja akan menguji kekuatannya ketika alisnya tiba-tiba terangkat. Matanya melirik ke lubang yang menuju ke menara pemurnian Ki Langit berkobar. Sepertinya ada suara angin kencang muncul di sana. Di bawah fokus Xiao Yan, suara angin kencang di lubang itu semakin dekat. Sesaat kemudian, sesosok muncul di depan mata Xiao Yan.